Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan materi tentang statistik deskriptif pendekatan numerik. Setelah pada sebelumnya sudah dijelaskan statistik deskriptif metode grafis ya, pada video kali ini dilanjutkan dengan pendekatan numerik. Yang pertama ada distribusi frekuensi. Untuk distribusi frekuensi, itu bentuk pengelompokan data untuk menggambar distribusi data. Data dinyatakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, atau poligon frekuensi juga bisa. Jadi intinya ada data banyak gitu ya, tapi bentuknya tunggal. Misalnya nilai ulangan gitu, nilai kuis misalnya ya. Nilai kuisnya ada 70, 60, 50, nah itu kan namanya data tunggal. Tapi banyak sekali. Karena bentuknya tunggal terlalu banyak, biasanya mau dikelompokkan atau diubah menjadi data berkelompok. Nah, cara pengelompokan inilah nanti yang disebut distribusi frekuensi. Intinya seperti itu. Untuk prosedur umum penyusunan tabel distribusi frekuensi, itu ada 3 langkah. Yang pertama ditentukan banyaknya kelas, yang kedua tentukan lebar kelas, dan yang terakhir nanti dihitung frekuensi untuk setiap kelas. Nah, pengelompokan data-data tunggal tadi, itu nanti disebut kelas, per kelas gitu ya. Contohnya seperti ini. Kalau ada tabel distribusi frekuensi, dari kelompok ke-1 frekuensinya F1. Kelompok 2 frekuensinya F2, kelompok 3 frekuensinya F3, kalau kelompok ke-I frekuensinya FI, karena mungkin kelompoknya tidak hanya 1, 2, 3 ya, banyak sekali, maka disimbolkan I dan K. Kalau misalnya kelompok ke K berarti frekuensinya FK. N itu jumlah dari F-nya, berarti F1 tambah F2 tambah F3 tambah terus tambah FI tambah FK gitu. Sehingga kalau dirumuskan dalam bentuk itu rumusnya seperti ini. N itu I-nya dari 1 ya, karena F1 ya, sampai terakhirnya FK berarti sampai K dari FI. Ini tuh maksudnya F1 tambah F2, F3 tambah seterusnya sampai FI tambah seterusnya sampai FK. Kalau misalnya ada F5 nih berarti N itu F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5. Itu untuk N pada tabel distribusi frekuensi. Langsung ke contoh soal ya. Nah, contohnya ini. Kalau misalnya ada pendidikan S1-nya frekuensinya ada 62, S2 19, S3 9, maka N-nya itu dijumlahkan saja. 62 tambah 19 tambah 9 hasilnya 90. Itu untuk pembahasan N. Langsung saja ke contoh soalnya, misalnya ada data tunggal, yaitu data usia. Nah, data tunggal ini akan dibentuk atau diubah ke dalam tabel distribusi frekuensi. Untuk langkah-langkahnya, sebelum menjawab atau membentuk tabel frekuensinya ya, kita tahu dulu langkah-langkahnya yang ada 3 langkah tadi. Nah, ini. Yang pertama, tentukan rentang. Rentang itu nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Pada video sebelumnya mengenai metode grafis ya, itu ada Xmax dan Xmin. Nah, itu nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Xmax kurangi Xmin gitu. Kalau misalnya rentangnya sudah ditentukan, langkah selanjutnya tentukan banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas ini disimbolkan dengan K. K ini rumusnya baku, yaitu 1 ditambah 3,322 log N. Dengan N-nya tadi sudah dijelaskan ya, cara menghitungnya dijumlahkan semua banyaknya frekuensi. Kadang ini nanti ada yang kalau 322 kan 3 desimal di belakang angka. 3 desimal di belakang angka ini kadang ada yang malas nulis gitu ya. Sehingga ada yang 3,322 ini ditulis 3,3 saja. Tetapi memang ada resikonya karena pembulatan di belakang komanya semakin sedikit ya, otomatis nanti hasil yang didapat errornya semakin besar.
Tapi kalau misalnya ini semakin panjang atau semakin komplit 322 gitu, nanti pembulatannya akan mendekati kebenaran atau nilai errornya kecil gitu. Perbedaannya di situ. Nanti jadi jangan kaget kalau misalnya kalian ada yang menghitung 3,3 hasilnya berbeda dengan yang 3,322. Karena memang nanti untuk hasil desimalnya jelas beda, orang yang dipakai yang satu angka di belakang koma, yang satu 3 angka di belakang koma. Jelas nanti ada perbedaan, jadi jangan kaget. Silahkan dipilih saja. Kalau sudah, berarti selanjutnya kalau sudah ditentukan rentang dan banyak kelas, maka langkah terakhirnya ditentukan panjang kelasnya dengan rumus P sama dengan rentang per K. Ini langkah-langkahnya. Kalau panjang kelasnya sudah, nanti tinggal dikelompokkan, habis itu tinggal dihitung frekuensinya. Itu. Langsung ya. Sebelumnya ada catatan tentang panjang kelas. Kalau datanya bilangan bulat, berarti panjang kelas P-nya juga harus bulat. Kalau bilangan bulat 1 desimal, berarti 1 angka di belakang koma ya. Itu berarti nanti panjang kelas P-nya itu juga harus bilangan bulat 1 desimal. Kalau bilangan bulat n desimal, di belakang koma ada n angka, itu maka nanti bentuk panjang kelasnya juga bilangan bulatnya n desimal. Nah, dari soal pada tabel tadi, langkah pertama tentu saja harus menentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Nah, itu untuk langkah selanjutnya ya, setelah ditentukan ini ketiga ini, kemudian ini dicamkan sebagai patokan, langkah selanjutnya berarti menentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Nah, untuk menentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama ini, boleh mengambil nilai data terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari nilai data terkecil. Itu boleh. Nah, kembali ke contoh tadi, langsung saja ya. Berarti 20 ini frekuensinya 5. Kita pertama jumlah dulu, 5 tambah 6, tambah 13, tambah 4, tambah 7, tambah 7, tambah 7, tambah 5, tambah 3, tambah 4, tambah 15, tambah 3, tambah 5, tambah 1. Setelah ini dijumlah, coba jumlah ya, itu nanti akan didapat hasilnya N-nya adalah 85. Dicoba aja. Nah, setelah sudah tahu N-nya berapa, datanya sudah ada. Yang pertama tadi mencari rentang. Masih ingat ya rentang ya? Rentang itu rumusnya nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Dari usia ini kita lihat data terbesarnya adalah 35. Data terkecilnya adalah 20. Sehingga rentangnya adalah terbesarnya 35 dikurangi terkecilnya 20, hasilnya 15. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya menentukan banyak kelas. Untuk menentukan banyak kelas atau K itu rumusnya tadi 1 tambah 3,322. Kalau yang ini pakai 3,3 saja ya. Log N. N-nya berarti 85, berarti dihitung pakai kalkulator aja boleh karena ada log ya. Log ini tidak bisa dihitung langsung gitu, nggak bisa, kecuali kalau penjumlahan itu kan bisa. Karena ada log, silahkan dipakai kalkulatornya. Sehingga nanti akan diperoleh K-nya itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N-nya diganti dengan 85. Sehingga hasilnya akan diperoleh nilai K-nya yaitu 7,367082. Nah, karena 7, ya, 7, sekian berarti nanti aturannya boleh dibulatkan ke bawah, boleh dibulatkan ke atas, bukan aturan matematika yang ada definisinya itu ya, bukan. Kita milih saja boleh dibulatkan ke atas maupun boleh dibulatkan ke bawah. 7,367082. Kalau dibulatkan ke bawah berarti yang kecil ke 7. Kalau ke atas berarti ke 8. Sehingga diperoleh K-nya ini 7 atau 8. Untuk menentukan panjang kelas, nah untuk menentukan panjang kelasnya ini silahkan dipilih saja 7 atau 8. Kalau misalnya kita pilih 7 berarti 15 per 7 ya. 15 per 7 itu hasilnya 2, oh ini salah ngitung nih. Hasilnya 2,142857. Berarti anggap aja 2,1 bukan 2,5 ya. Ini nanti salah hitung. Nah, kalau 2,1 itu berarti bisa dibulatkan ke bawah yaitu 2 atau ke atas menjadi 3 gitu. Tetapi kalau misalnya kalian mengambil 8, boleh juga,
Kalau misalnya mengambil 8, berarti P-nya jadi 15/8. 15/8 itu 1,875. 1,875 dibulatkan ke bawah berarti 1, dibulatkan ke atas berarti 2, gitu ya. Kalau dibulatkan ke bawah kan 1. 1 itu berarti panjang kelas 1 tabelnya bukan tabel kelompok dong. Tabelnya tetap tunggal seperti ini. Sehingga satunya jangan diambil, ambil yang 2. Itu kalau misalnya kalian memilih K-nya 8. Nah, karena kalau K-nya 8 cuma 1 ya 2 ya. Kita ambil ininya 2 saja. Gitu. Apa? Berarti ngambil yang K-nya 7. Jadi nanti ada kemungkinan kita lihat yang 2 dan kita lihat yang 3 untuk panjang kelas P-nya. Gitu. Kalau panjang kelasnya sudah ketemu, maka langkah selanjutnya dikelompokkan saja. Cara pengelompokannya seperti ini. Usia itu dimulai dari 20 ya. Dengan panjang kelasnya tadi kita pilih yang 2 dulu. Usia panjang kelasnya 2, berarti pada kelompok 1 itu ada nilai minimumnya 20 dan ada 2 anggota gitu maksudnya. Berarti kan diambilnya 2 anggota. 2 anggota berarti baris 1 dan baris 2. 20 dan 21. Sehingga kelompok pertama itu diperoleh nilainya 20 sampai 21. Kelompok kedua berarti yang ini ya. 22 sampai 23. Kelompok ketiga berarti 24 sampai 25. Kelompok berikutnya 26 sama 27, berikutnya 28, 29, 30, 31, dan 33 sampai 35. Gitu. Sehingga di sini ada salah penulisan dong ya. Kalau kalian sadar ada salah penulisan ya. Kalau misalnya sebenarnya bukan salah penulisan, karena di sini kan datanya tidak urut. Nah, kalau kelompok usia itu datanya harus urut gitu saja sih sebenarnya. Sehingga untuk tabel data yang tunggal ini kita ubah ke kelompok usia jadinya 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ini yang benar. Harus urut. Jadi walaupun 32 tidak ada, itu harus dituliskan. Gitu. Baru nanti tabelnya ini disesuaikan dengan data tunggalnya. Gitu ya. Jadi bukan 22 dari sini ya. Nah, 22 dari sini nanti ini 33 sampai 35 gitu. Kalau 33 sampai 35 kita hitung ada 33, 34, 35. Ada 3 datum sehingga nanti nggak cocok dong kalau kelasnya 2. Sehingga diurutkan saja walaupun 32 ini tidak ada, itu tetap menggunakan 32. Gitu. Kalau sudah baru kita lihat 20, 21. 20, 21 berarti frekuensinya 5 tambah 6, 11. 22, 23. 22, 23 berarti frekuensinya ada 13 tambah 4, 17. Kemudian 24, 25 frekuensinya ada 7 tambah 7, 14 juga. 26, 27 berarti 7 tambah 5, 12. 28, 29 berarti 3 tambah 4, 7. 30, 31 berarti 15 tambah 3, 18. 32, 33, 32-nya tidak ada ya, sehingga 0. Tambah 33-nya 5 berarti 5 aja. 34, 35, 34-nya tidak ada berarti 0. Tambah 35 berarti ada 1, berarti hasilnya 1. Sehingga ini kalau dijumlahkan hasilnya pasti juga 85. Kalian bisa cross check apakah benar 85? Harusnya benar. Itu tadi kalau kita pilih panjang kelasnya P-nya adalah 2. Sekarang kalau panjang kelasnya kita pilih 3. Kalau dipilih 3 hasilnya nah, silahkan dikerjakan. Saya tunggu ya sebagai nilai keaktifan. Nanti kalau ada perintah tabel data yang individu seperti ini diubah menjadi kelompok, tidak perlu dua-duanya dikerjakan, pilih salah satu saja, mau yang P-nya 2 atau P-nya 3 tergantung nilai P-nya, gitu ya. Disesuaikan saja. Nah, ini cuman kita mencoba dulu. Yang pertama sudah untuk P-nya 2, sekarang P-nya yang 3 silahkan dikerjakan sebagai nilai keaktifan. Kalau sudah, saya tunggu via grup WA ya. Untuk selanjutnya ada catatan tentang batas atas dan batas bawah. Nanti batas atas singkatannya BA. Namanya saja batas atas B dan A gitu ya, berarti batas atas. Kalau yang batas bawah berarti BB. Dengan rumus kalau batas bawah BB itu ujung bawah dikurangi ketelitian data yang digunakan.
Kalau yang BA itu ujung atas, namanya atas berarti ujungnya ya atas. Kalau bawah berarti ujungnya ya bawah. Ujung atas tambah ketelitian data yang digunakan. Untuk ketelitian data yang digunakan, ini sudah dirangkum. Kalau misalnya pakai rumus, nanti kalian juga bingung karena kita mau memakai saja ya, tidak membicarakan tentang sejarah. Jadi langsung saya kasih saja rumusnya gitu ya. Tinggal nanti dihafal boleh, diketahui ciri-cirinya boleh, sehingga kalau misalnya ada suatu permasalahan, dilihat datanya dulu. Datanya bentuknya bilangan bulat, bilangan 1 desimal, bilangan 2 desimal, dan seterusnya. Maksud dari bilangan bulat itu yang bulat-bulat, 1, 2, 3. Gitu. 20, 21, 22, itu bulat ya. Bilangan 1 desimal itu berarti bilangan yang memiliki angka di belakang koma 1. Contohnya 12,3. Nah, belakang koma kan angkanya 3. 3 itu cuma satu angka, yaitu angka 3. Sehingga itu adalah 1 desimal. Kalau 2 desimal contohnya 12,45. Nah, 0,45 belakang angka berarti ada angka 4 dan ada angka 5. 2 angka ya, itu disebut bilangan 2 desimal. Kalau misalnya datanya bilangan bulat, maka ketelitian yang digunakan nanti setengah. Jadi ujung bawah dikurangi setengah. Gitu. Tetapi kalau bilangan 1 desimal, berarti nanti ketelitian yang digunakan 0,05. Misalnya ujung atas, berarti ujung atas ketelitiannya 0,05, tambah 0,05. Kalau bilangan 2 desimal, berarti nolnya ini ada 2. Nah, belakang koma nolnya ada 2, sehingga 0,005. Berarti nanti kalau misalnya ada ujung bawah, ujung atas ini, cari BB dan BA-nya, dikurangi ketelitian atau ditambah ketelitian, ketelitian yang digunakan 0,005. Supaya gampang menghafal atau memberikan ciri gitu ya, ketelitiannya berapa sih gitu misalnya seperti itu. Kita lihat saja kalau bilangan bulat berarti di belakang angka kan tidak ada koma, otomatis belakang angka nggak ada nolnya gitu. Tetapi kalau misal bilangan 1 desimal, bilangan 1 desimal kan berarti di belakang koma ada 1 angka. Kalau di belakang koma ada 1 angka, berarti di belakang koma ini otomatis ada 1 nol. Kalau bilangan 2 desimal, di belakang koma berarti ada 2 angka, otomatis nolnya juga ada 2, dan seterusnya. Itu untuk cara mudah menghafal apa ya, atau menciri-ciri gitu. Nanti pakai ketelitian yang berapa. Sedangkan untuk titik tengah atau tanda kelas itu rumusnya setengah kali ujung bawah ditambah ujung atas. Sehingga kalau kalian mencari titik tengah itu harus dicari dulu ujung bawah dan ujung atasnya. Langsung masuk saja ke statistik. Statistik yang akan dibicarakan itu nanti ada sekitar 4. Ada ukuran lokasi atau pemusatan, ada ukuran dispersi atau sebaran, yang ketiga ada kemiringan, yang terakhir ada keruncingan. Untuk ukuran lokasi, yang pertama tadi lokasi ya atau pemusatan, itu ukuran cenderung memusat sehingga disebut pemusatan. Nah, untuk ukuran lokasi itu terdiri dari 3, rata-rata, median, dan modus. Saya yakin kalian tidak asing dengan ini, sudah pernah ya, dari SMP pasti ada, kemudian SMA, apalagi kalau misalnya yang angkatan muda seperti kalian mungkin dari SD sudah ada apa itu rata-rata, median, dan modus ya. Ini disebut ketiga elemen ini disebut ukuran lokasi atau pemusatan. Nah, untuk rata-rata sendiri itu ada 3 jenis, yaitu rata-rata hitung, ukur, dan harmonik. Untuk median, tetap median, modus ya modus. Masih ingat? Oke, kalau lupa mari kita ingatkan. Yang pertama ada rata-rata hitung data tersebar. Data tersebar atau tidak berkelompok loh ya. Berarti yang individu tadi, yang 20-20 itu tadi. Rumusnya itu simbol dari rata-rata ada barnya ya, jangan lupa X-nya kecil. X bar itu sama dengan sigma I sampai N, XI per N. Tadi N-nya sudah diajari cara ngitungnya ya, tinggal sekarang yang atasnya sigma ini maksudnya apa. Misalnya N-nya ada 5 data gitu. Ada 5 datum, dijadikan satu menjadi data tunggal, berarti N-nya tadi 5, berarti X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5. Itu kalau N-nya 5. Ditambahkan kemudian dibagi 5. Tapi kalau misalnya N-nya ada 6, berarti X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 dibagi N-nya 6. Berarti itu maksudnya
hitung untuk data tersebar atau tidak berkelompok, dengan kata lain individu. Untuk rata-rata hitung data berkelompok, itu rumusnya agak panjang, tapi nggak apa-apa, ketambahan FI kali XI dibagi N. Berarti kalau misalnya data berkelompok, itu kan XI-nya berapa gitu ya. Contohnya misalnya XI-nya K-nya sampai 6. Berarti I-nya itu F1 X1 ditambah F2 kali X2 tambah F3 kali X3 tambah F4 kali X4 tambah F5 kali X5 dan yang terakhir ditambah F6 kali X6 bagi N-nya berarti K ya 6. Nah, XI itu adalah titik tengah kelas interval ke I. Nah, berarti kalian harus nyari batas atas dan batas bawah, baru dimasukkan titik tengah yang sudah diberikan pada slide berikutnya, yaitu setengah ujung bawah ujung atas gitu. Oh ternyata mohon maaf bukan pakai batas ya, pakai ujung bawah dan ujung atas, berarti batas bawah batas atasnya tidak perlu dihitung. Mohon maaf saya ada kelupaan tadi ya, sehingga titik tengahnya cukup ujung bawah dan ujung atas, tidak perlu menghitung batas atas dan batas bawah. Nah ini untuk mencari titik tengah. Kita lanjut saja. Nah berarti XI nanti titik tengahnya kelas interval ke I. Kalau X1 berarti titik tengah kelas interval ke 1. Kalau I-nya 2 berarti kedua dan seterusnya. Ini untuk contoh menghitung rata-ratanya. Contohnya diberikan data seperti ini. Kita cari terlebih dahulu kelas intervalnya. Ini biasanya diketahui. Kalau sudah diketahui, kita tuliskan. Kalau sudah dituliskan, kemudian cari XI-nya atau titik tengahnya menggunakan rumus setengah ujung bawah tambah ujung atas. Ini ujung bawahnya 13, ujung atasnya 15. Dijumlah, berarti 28 ya. Kalikan setengah, berarti 14. Ini diketahui. Kalau sudah 16 sampai 18 berarti 16 setengah kali 16 tambah 18. Hasilnya 17. Selanjutnya setengah kali 19 tambah 21 ditambah dulu baru dikalikan setengah berarti 20. Ini berarti tambahkan dulu kalikan setengah hasilnya 23. Kalau sudah ketemu tanda kelasnya atau nilai tengah dari kelasnya interval ke I gitu ya, berarti langsung saja FI-nya diketahui, langsung dikalikan. XI kali FI itu berarti 14 kali 5, hasilnya 70. 17 kali 6, hasilnya 102. 20 kali 7, hasilnya 140. 23 kali 2, hasilnya 46. Kemudian jumlahkan. Kalau XI-nya mau dijumlahkan boleh, cuma nanti XI-nya tidak kepakai. Jadi jumlahkan saja yang dipakai. Karena rumusnya sigma XI FI per FI. Ini ya, sigma FI XI. I-nya 1 sampai K. Per N, maka yang perlu kita jumlahkan cukup FI-nya, kita dapat N, dan kita peroleh, kita jumlahkan dapat sigma, I-nya 1 sampai, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, ada 4 kelas, berarti I-nya 1 sampai 4, XI, FI. Gitu. Sehingga hasilnya diperoleh 358 per 20. Dari sini berarti K-nya beda sama dengan N ya, mohon maaf. K-nya itu berarti banyaknya kelas, sedangkan N-nya itu dijumlah seperti yang awal. Saya lupa kalau ini data terkelompok, jadi kalau data tunggal kan K sama N-nya sama, karena data berkelompok berarti K-nya beda sama N. Gitu. Saya ralat ya. Sehingga hasilnya diperoleh 358 dibagi 20, 17,9. Itu untuk contoh menghitung rata-rata data berkelompok. Selanjutnya ada yang dinamakan modus. Masih ingat modus? Modus itu ada 2 definisi sebenarnya untuk data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau data kualitatif itu gejala yang sering terjadi, itu namanya kualitatif. Tetapi kalau data kuantitatif itu angka yang sering muncul. Modus enak banget ya modus kalau datanya tunggal. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan datanya tidak berkelompok atau tunggal. Enak banget.
dicari nilai yang sering muncul. 20-nya cuma 1, 81, 751, 60-nya 2 kali ya. 50-nya 1, 85-nya 1, 45-nya 1, 90-nya 1. Sehingga yang muncul 2 kali kan 60, yang banyak muncul itu berarti banyak disebutkan, berarti modusnya dapat 60. Tetapi kalau seperti ini, 21, 80-nya ada satu saja, 75-nya 1, 61, ternyata 51, 85, 1, 45-nya cuma 1, 65-nya 1, 90-nya 1. Kok datanya cuma 1 semua? Nah, karena datumnya cuma 1 semua, maka modusnya tidak ada. Gitu. Kalau tidak ada yang banyak muncul atau sering muncul, angkanya berarti tidak ada modus. Gitu. Jadi modus belum tentu selalu ada ya, ada yang tidak ada. Tetapi kalau ternyata 2 yang sering muncul, contohnya misalnya 75 ini saya ganti dengan 60, 85 saya ganti dengan 50. Otomatis 60-nya ada 2, 50-nya ada 2. Nah, modusnya berarti 50 dan 60. Gitu. Itu untuk modus data tunggal. Sedangkan untuk modus data berkelompok itu ribet banget, harus menggunakan rumus. Rumusnya yaitu sebagai berikut. Nah, ini untuk rumus dari modus data berkelompok. BB ditambah P kali B1 per B1 plus B2. Ini ada yang menggunakan B, ada yang menggunakan D, sama saja, cuman beda simbol saja, definisinya sama. Mo berarti modus. BB berarti batas bawah kelas interval yang mempunyai frekuensi tertinggi. Jadi langkah pertama kalau ada data berkelompok, kita cari frekuensinya yang paling banyak atau yang paling besar. Kalau sudah, tentukan batas bawah dari frekuensi tersebut. Kalau sudah, B1 itu selisih frekuensi tertinggi dengan frekuensi dari kelas interval yang lebih rendah. Atasnya. Nah, kalau B2 berarti kelas interval yang lebih tinggi bawahnya. P-nya berarti panjang. Bingung ya atas bawah maksudnya gimana gitu ya. Langsung saja, semoga ada contohnya. Oh, ada contohnya. Contohnya seperti ini. Kita tentukan terlebih dahulu nilai dari prediksi modus. Kita lihat frekuensinya. Yang paling tinggi, angkanya yang paling besar atau banyak itu 32 ya. Sehingga ini adalah prediksi kelas modusnya dulu, atau kelas yang memuat modus. Kalau sudah, kita lihat dulu titik tengahnya, berarti 70 tambah 79 dibagi 2 ya, hasilnya 74,5. Kalau sudah, yang perlu ditentukan tadi BB, batas bawah. Batas bawah berarti kita tarik paling batas bawahnya 70 ya. 70 karena ini bilangan bulat berarti ketelitiannya adalah setengah. 70 dikurangi setengah yaitu 69,5. Sehingga diperoleh batas bawahnya 69,5. Kemudian P-nya ada berapa? P-nya itu berarti dihitung batas atas. Oh, maaf. Ini seharusnya bukan batas bawah, ini ujung bawah, ini ujung atas, gitu ya. Batas bawah tadi kan rumusnya ujung bawah dikurangi ketelitian, batas atas kan ujung atas ditambah ketelitian. Ini seharusnya salah cetak ya, ini ujung, karena batas bawah itu 70, karena ini desimal, bukan tidak ada angka di belakang koma, maka ketelitiannya setengah. Berarti 70 kurangi setengah, 69,5. Untuk tabel ketelitian ada di slide sebelumnya. Sedangkan batas atas berarti 79 ditambah ketelitiannya setengah. Berarti 79,5. 79,5 dikurangi 69,5 hasilnya 10. Nah, itu sebagai P-nya 10. Gitu. Kalau kalian bingung pakai rumus, dihitung aja 70 sampai 79 itu ada berapa angka. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Ada 10 angka, P-nya itu 10. Itu untuk menentukan P atau panjang kelas. Selanjutnya kita tentukan B1-nya. B1 itu selisih frekuensi tertinggi dengan frekuensi dari kelas interval yang lebih rendah atau sebelumnya. Berarti B1 itu 32 dikurangi atasnya. 32 kurangi 20, hasilnya 12. Sedangkan B2 itu dikurangi bawahnya, yaitu 32 dikurangi 25, hasilnya 7. Karena rumusnya B1 per B1 plus 2, B1-nya 12 ya. B1-nya 12 tambah B2 7. Udah, ini hitung aja pakai kalkulator, nanti ditemukan hasilnya 75,82. Inilah modusnya. Gitu.
Itu untuk mencari modus data berkelompok. Selanjutnya masih masuk ke median. Median kemarin sudah dibahas ya untuk data tunggalnya ya. Median itu kuartil 2 atau Q2. Definisinya adalah nilai tengah. Ada dua rumus untuk N genap atau N ganjil. Kalau N-nya genap berarti nilai data ke N per 2. Kemarin nulisnya X, indeksnya N per 2. Yang itu ya. Kemudian ditambah nilai data ke N plus 2 per 2. Berarti X, indeksnya N plus 2 per 2 dibagi 2. Tetapi kalau banyak data ganjil, itu berarti nilai data langsung saja N plus 1 per 2. Ini sudah dibahas, jadi langsung saya skipkan. Nah, contoh untuk mencari median, itu berarti ada berapa? Datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. 8 berarti genap ya. Nah, perlu diketahui untuk mencari min modus median, ketiganya itu kalau data tunggal itu diurutkan terlebih dahulu kalau belum urut. Yang modus data tunggal tadi kebetulan sudah urut ya. Oh, belum urut. Kalau modus berarti tidak urut tidak apa-apa, yang penting sering muncul. Kalau yang rata-rata juga tidak apa-apa, kalau tidak urut yang penting dijumlahkan saja. Toh juga sifat dari penjumlahan komutatif ya. Jadi kalau misalnya min modus tidak diurutkan tidak apa-apa. Tetapi kalau misalnya median itu harus wajib urut gitu. Karena kita mau mencari nilai tengah, jadi harus urut yang tengah yang mana. Kalau sudah diurutkan langsung saja tadi kan banyaknya data ada 8 ya. Berarti genap menggunakan rumus ini. 8 per 2. 8 per 2 itu berarti 4. Sedangkan 8 plus 2 per 2 itu berarti 5. Berarti data keempat dan data kelima. Pakai rumus ini boleh, yang kemarin juga boleh sama saja nanti hasilnya. Sehingga mediannya itu untuk mencari. Mencari seperti pada video sebelumnya juga tidak apa-apa. Yang penting kalian mudah saja pilih salah satu. Ini untuk mencari median data ganjil. Jangan lupa diurutkan terlebih dahulu ya. Kalau sudah diurutkan pakai cara pada video sebelumnya atau pertemuan sebelumnya juga boleh, pakai cara ini juga boleh. Ini kita lihat dulu ada berapa data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Ganjil sehingga rumusnya 9 per 1 per 2. 9 tambah 1, 10 dibagi 2, 5. Berarti X ke 5. Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 60. Itu hasilnya. Itu untuk median data ganjil. Selanjutnya untuk median data berkelompok, itu berbeda dengan rumus dari modus dan min. Semuanya beda ya. Yang sama cuman ini maunya diganti me, batasnya menggunakan batas bawah, P-nya tetap, nah ininya beda. Rumusnya N per 2 dikurangi F per FM. BB itu batas bawah, sudah tahu ya. Kalau FM itu frekuensi kelas interval yang mengandung ME. Sedangkan F itu frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung ME. P-nya sama panjang kelas. Langsung saja ke contoh. N-nya kan ada, kita jumlah dulu N-nya, ada 100 ya. Berarti prediksi mediannya, karena nilai tengah kan 100-nya dibagi 2, ada 50. Kita hitung data ke 50. Ini baru ada 2, ini 3, berarti 5 ya. Kita jumlahkan lagi, 50 belum masuk ke 5 ya. Cari yang 50 ada di dalamnya. Caranya gini, 2. Yang kedua berarti tambahkan 3, 5. Belum sampai 50. 5 tambah 11, 16. Belum sampai 50. 16 sampai 20, berarti 36. Belum ada 50. 36 tambah 32, 68. Nah, 50 masuk di sini berarti. Karena 68 kan sudah lebih dari 50. Sedangkan kalau di sini tadi baru 36, 50-nya belum masuk. Nah, kalau sudah 36 tadi tambah 32, 68, nah berarti 50-nya masuk ke sini. Itu untuk cara menentukan mediannya. Kalau misalnya bingung, di sini dikasih tambahan satu tabel lagi Fkum gitu. Sehingga nanti isinya 2, tambahkan dengan 3 berarti 5, tambah 11. 5 tambah 11 berarti 16, 16 tambah 23, 6, 36 tambah 38 berarti 68. Gitu. 36 belum ada 50 berarti bukan itu. 68 50 di antara 36 dan 68. Nah, yang dipilih 68-nya. Berarti yang ditunjuk sebagai kelas yang memuat median adalah yang kelas ini. Gitu.
Kalau sudah, batas bawahnya, ini ralat lagi ya, ini ujung bawah, ujung atas. Batas bawah itu berarti ujung bawah dikurangi ketelitian. Dengan ketelitiannya adalah setengah, berarti 70 kurangi setengah, 69,5. P-nya tadi cara ngitungnya sudah bisa ya, 10. Sedangkan untuk rumus berikutnya, N per 2-nya 50. 50 dikurangi F kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya kan ini. F kumulatif sebelum kelas median berarti di atas ini dijumlah semua. 20 tambah 11 tambah 3 tambah 2 itu hasilnya 36. Dibagi kelas mediannya 32. Terus dihitung nanti ketemu mediannya 73,875. Nanti kalau bingung bisa cari tutorial via YouTube, itu banyak banget tutorial mengerjakan median kelas berkelompok, atau kalian juga bisa tanya saya ke forum gitu. Bisa via komentar YouTube ataupun bisa via grup WA. Saya lanjutkan, hubungan min, modus, dan median. Tadi sudah menghitung min, sudah menghitung modus, dan sudah menghitung median. Baik data tunggal maupun data kelompok. Hubungan dari ketiga M ini, min, modus, median ya. Karena 3M berarti yang pertama minnya menang, dapat M. Modusnya MO, mediannya ME. Nah, ini hubungan empirisnya yaitu MO tambah 2M itu sama dengan 3ME. Modus tambah 2 kalinya min itu sama dengan 3 kalinya median. Ini untuk ukuran dispersi. Ukurannya nanti cenderung menyebar. Ada 3, kuartil, desil, dan persentil. Sesuai dengan namanya, kuartil berarti dibagi 4 nanti bagian, tetapi Q-nya ada Q1, Q2, Q3. Batasnya ada 3. Sedangkan desil, sesuai dengan namanya berarti dibagi 10, nanti D-nya bisa sampai 9. Untuk persentil dibagi datanya menjadi 100, berarti ada 99 gitu. Langsung saja masuk. Kuartil untuk data tidak berkelompok sudah dijelaskan minggu lalu ya. Ternyata ada rumus simpelnya. KI itu I per 4 N plus 1. Ada indeksnya X ya. Ada X-nya ya. Ini sebagai indeks. Itu. Letak kuartil ke I. Kemarin untuk nilai keaktifan ada 1 orang yang sudah menggunakan rumus ini. Dengan N itu banyaknya data. Kalau misalnya ini bingung rumus baru, mau pakai rumus yang minggu lalu, itu juga boleh, dipersilahkan. Nah, ini contoh mencari kuartil. Kuartil median itu datanya harus diurutkan. Kalau ada data yang belum urut, diurutkan terlebih dahulu. Kita hitung N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya, sehingga kita hitung KI-nya dulu. KI itu I per 4 N plus 1, berarti 9 plus 1, 2,5. Artinya K1, kuartil 1, kemarin kita pakai Q ya, ini pakai K. Mau simbol kuartilnya K boleh, Q boleh. Itu tergantung kalian. Kalau K-nya kuartilnya pakai K itu berarti Indonesia, kalau pakai Q berarti luar gitu ya. Tinggal dipilih salah satu saja boleh. Berarti kalau 2,5 datanya terletak antara 2 dan 3 ya, sehingga diperoleh nilai data kedua ditambah setengah data ketiga dikurangi data kedua. Ini rumusnya. Nilai data kedua berarti 1, 2, 40 ya, ditambah setengah 50 kurangi 40, data ketiga kurangi kedua, sehingga hasilnya 45. Tapi kalau mau nyari kayak pembahasan kemarin boleh sih, caranya boleh ada 2 ini, boleh milih, yang penting sesuai dengan kaidah. Ini untuk kuartil data berkelompok. Untuk kuartil data berkelompok ada rumusnya seperti ini. Nah, ini untuk kuartil data berkelompok ya. KI sama dengan BB, batas bawah. Ini rumusnya sama seperti median. Bedanya kalau median ini setengah N. Kalau kuartil ini I per 4N. Sama persis. Langsung saja. Contohnya kalau kita mau mencari kuartil 3, Q3 atau K3. K3 berarti 3 per 4 kali 100 dulu. Ini 25, berarti 75 ya. Kalau sudah 75, kita cari F-cum-nya. Ini berarti 2, ini 5, 16, 36, 68, 93. Nah, 75 itu berada di antara 68 sampai 93 kan. Nek 68 di sini kan belum ada 75, 75 belum masuk, berarti tidak bisa di sini. Tapi kalau 68 sampai 93, 75 itu ada di sini. Sehingga ini kelas yang muat kuartil K3. Ketiga.
Kalau sudah, kita cari batas bawahnya 80 ya, berarti nilai ketelitiannya setengah juga. 80 kurangi setengah 79,5. Terus P-nya, berarti ini datanya kan sama seperti tadi, berarti P-nya 10 tetap 3/4 kali 100, N-nya 100 ya, jumlahnya 100, ini kalau kamu jumlah hasilnya 100, dikurangi 68, 68 tuh berarti F-kum sebelum kelas, ininya dijumlah semua, nanti hasilnya pasti 68. Dibagi kelas dari K3-nya yaitu 25. Sehingga hasilnya seperti ini. Ini untuk mencari K3. Sedangkan untuk desil, rumusnya pernya 100. Desil itu 10. Mohon maaf ya. Berarti I/10 N+1. Itu. Rumusnya hampir mirip dengan kuartil, cuman kalau kuartil kan per 4, ini per 10. Nah, nih. 6,66 berarti nilai data ke-6 tambah 0,4 data ke-7 kurangi data ke-6. Itu rumusnya. Untuk desil data berkelompok, rumusnya sama seperti median kuartil, cuman bedanya ini I/10. Contohnya seperti ini. Yang ditanya misalnya D3, berarti kita cari terlebih dahulu ini ya, 3/10 kali 100, berarti 30 ya. 30 berarti masuknya yang ini, 36. Nggak mungkin ini ya, 16 kan belum masuk 30. Nggak ada 30-nya, berarti masuknya 36. Ini berarti kelas yang memuat desil ketiga. Batas bawahnya berarti 60, ketelitiannya karena ini bilangan bulat, berarti setengah, 60 kurangi setengah, berarti 59,5. Panjang kelasnya karena ini tadi soalnya sama seperti sebelumnya ya, berarti sudah dihitung ya 10 tadi. Kemudian I/10 berarti karena yang ditanya desil ketiga, berarti I-nya 3, 3/10 kali N-nya setelah dijumlah pasti 100 atau F-kum terakhir itu 100 dikurangi F-nya, F-nya itu berarti kelas F-kum sebelum kelas desil ketiga, berarti 16 di atasnya ini. 16 dibagi F20. Bukan 36 loh ya, karena 20 di sini FDI, bukan F-kum DI, bukan. Jadi 16/20. Kalau dihitung hasilnya pasti ini. Itu untuk menghitung desil. Sedangkan berikutnya untuk persentil sama juga, cuma nanti ini pernya adalah 100. Selanjutnya masuk ke persentil untuk data tidak berkelompok. Ternyata sama ya, seperti desil dan kuartil, bedanya pernya sesuai dengan namanya persen, berarti 100. Nah, contohnya seperti ini. Jangan lupa diurutkan terlebih dahulu. Kalau sudah, baru seperti ini ya. Nilai data 6 tambah 0,27. Ini tahu nggak kenapa kalau 0,27? Tadi saya lupa nyinggung ya. Ini kenapa 0,27? Karena di sini ada 6,27 ya. Berarti 6-nya punya sini, tambah belakang koma kan 27. Berarti 0,27. Ini kalau dijumlahkan 6,27. Gitu. Sehingga kalau misalnya di sini, misalnya ya 5,67 gitu, berarti nilai data ke-5 ditambah 0,67 data ke-6 min 5 gitu. Nah, kalau dari sini kan 6,27, berarti data ke-6 ditambah sisanya kan 0,27 ya. 0,27 data ke, ini kan terletak di antara 6 dan 7. Berarti data ke-7 dikurangi data ke-6. Gitu. Sehingga diperoleh nanti hasilnya. Gitu. Itu maksud dari P57. Saya tadi lupa soalnya menjelaskan ini. Ini saya jelaskan ya. Seperti itu. Kalau ada yang kebingungan, tanya saja di kolom komentar YouTube atau bisa tanya di forum grup WA. Untuk data berkelompok, rumusnya sama, tetapi ini pernya jadi per 100. Nah, contohnya mau dicari P95 ya, kita jumlahkan atau kita cari F-kumnya terlebih dahulu, 2 berarti 2 tambah 3, 5, 2 tambah 3 tambah 11 berarti 16, 2, 3, 11, 20 jumlahkan 36, kemudian sampai 32 dijumlahkan 68, sampai 25 dijumlahkan 93, jadinya semuanya dijumlahkan adalah 100. Yang mau dicari adalah 95, berarti 93 kan belum ada 95, berarti mau nggak mau adalah kelas terakhir,
yaitu 90 sampai 99. Kita tentukan batas bawahnya sama seperti tadi, berarti 90 karena ini bilangan bulat, ketelitiannya adalah setengah, berarti 90 kurangi setengah, ada 89,5. Ketelitian seperti itu, kalau ininya beda ya. Nih, ujung atas kelas 1 dengan ujung bawah kelas 2 yang silang ini beda. Beda kan? Nah, beda. Kalau beda itu berarti setengah, tergantung saja. Tinggal 79 tambah 80 bagi 2. Itu nanti, maaf, 80 kurangi 79 bagi 2. Itu nanti hasilnya setengah. Dapatnya dari sana sebenarnya ketelitian. Langsung saja kalau sudah 89,5, ini soal yang tadi ya, P-nya tadi udah dihitung 10, I-nya yang mau ditanya adalah 95, nah ini salah ngetik lagi, ini berarti 95 per 100 kali N-nya juga 100, ini 93, sehingga diperoleh hasilnya 93,75. Itu untuk kelas yang memuat persentil ke 95. Selanjutnya ada ukuran dispersi atau ukuran cenderung menyebar. Ada apa aja tadi? Desil, persentil, kuartil, tiltil gitu ya. Nah, untuk ukuran dispersi, ukuran cenderung menyebar, ada range, ada deviasi rata-rata juga. Range-nya itu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Sedangkan untuk deviasi rata-rata, ada yang menyebutnya, ini simbolnya banyak sih deviasi. Ada yang S saja, simpangan baku deviasi. Ini ada yang V saja, ada DS, ya terserah lah nanti pakai simbol yang mana. Kalau di sini pakai DS dulu ya. DS itu rumusnya sigma XI min X bar per N. Bingung ya, ini maksud rumusnya gimana gitu. Semoga saja sih ada contohnya. Kita lihat saja apakah ada contohnya. Oh, ada ternyata. Nah, kalau misalnya datanya 20. Tadi X bar-nya kan sudah dihitung belum ya? Belum. Oke. Nah, di sini deviasi rata-rata DS, di sini deviasi rata-ratanya DR. Ya, mau DR atau DS, yang penting deviasi rata-rata lah ya, mau simbol yang mana gitu. Langkah pertama, cari dulu rata-ratanya. Masih ingat ya, rata-ratanya kita jumlahkan datanya, didapat 285, dibagikan ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Berarti 25 bagi 5, hasilnya 57. Kalau sudah XI min X bar itu maksudnya 20 dikurangi 57. Ini hasilnya kayaknya nggak bulat. Atau bulat ya? Saya hitungkan terlebih dahulu. Oh, hasilnya bulat. XI min X bar. Nah, ini aja aneh. Kalau datanya tunggal, XI-nya ya dirinya sendiri. Ini datanya berkelompok. Data sebelumnya. Saya cekkan dulu sebentar ya. Benar, ini terjadi kesalahan ya, karena datanya ini tunggal, otomatis XI-nya harusnya nilai tengahnya ya dirinya sendiri gitu. Bukan yang berkelompok. Kalau berkelompok tadi rumusnya setengah kali ujung atas tambah ujung bawah, kan gitu. Karena ini datanya tunggal, nilai tengahnya ya harusnya dirinya sendiri gitu. Ini berarti salah ya, saya benarkan berarti 20 dikurangi 57 itu hasilnya minus 37. Dimutlakan berarti minus jadi positif, berarti hasilnya harusnya 37. Kalau 80 berarti 80 kurangi 57, hasilnya nanti taruh di sini. Sudah positif belum? Kalau sudah positif tetap, tapi kalau negatif ubah ke positif gitu. Begitu juga yang ketiga, 75 dikurangi 57, hasilnya berapa? Taruh di sini. Sudah positif belum? Nanti kalau positif tetap, kalau negatif berarti diubah ke positif. Yang selanjutnya 60 dikurangi 57, hasilnya di sini ya, sudah positif belum? Kalau misalnya sudah berarti ditulis kembali, kalau belum dipositifkan. Berarti 50 kurangi 57, hasilnya min 7 ya. Min 7, di sini berarti minus 7, dipositifkan berarti 7. Nah, yang dijumlahkan adalah ini. DR itu adalah dijumlahkan ini tadi dibagi dengan N. N-nya 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, ini kan tadi ternyata ngerjainnya salah ya.
Karena ada kesalahan, silahkan dibenarkan sesuai dengan instruksi tadi. Kalau sudah, ini nanti sebagai nilai keaktifan juga. Bagi yang sudah mengerjakan, monggo saja kirimkan via grup WA perbaikan dari slide 44. Untuk ukuran dispersi, ukuran cenderung menyebar selanjutnya ada yang dinamakan variansi. Oh, berarti ini tadi bukan, ini tetap DS ini ya. Sekarang ada variansi, yaitu simbolnya S kuadrat. Ini merupakan penyebaran berdasarkan jumlah kuadrat simpangan data terhadap rata-ratanya, melihat ketidaksamaan sekelompok data. Rumusnya seperti ini. Mau pakai rumus ini boleh, rumus yang sini juga boleh. Untuk data berkelompok K, tanda kelasnya ini juga boleh. Dipilih saja salah satu. Biasanya itu yang dipilih itu biasanya yang pertama ini. Langsung saja, untuk standar deviasi itu syaratnya harus menghitung variansi terlebih dahulu. Kalau variansinya sudah ketemu, untuk standar deviasi atau S-nya itu akar dari variansi. Itu rumus dari standar deviasi. Untuk yang deviasi ini melihat ketidaksamaan sekelompok data tujuannya. Tetapi kalau standar deviasi itu menunjukkan keragaman kelompok data. Contoh menghitung variansi dan standar deviasi data tersebar. Rumusnya sama ya. Cari rata-ratanya dulu, ketemu. Kalau sudah, kemudian 20 kita kuadratkan, 80 kuadratkan, 75 kuadratkan, 60 kuadratkan, 50 kuadratkan. Kita lihat rumusnya. XI min X bar per N min 1. Berarti ini pun ada salah lagi loh. 20, X barnya tadi 57 ya. 20 kurangi 57. Sebentar. Oh, kalau yang ini menggunakan rumus yang kedua. Rumus kedua yaitu N kali XI kuadrat dikurangi kuadrat. Oh boleh, berarti untuk yang standar itu menggunakan rumus kedua sehingga tidak perlu XI min X bar ya. Dia menggunakan yang simple yaitu XI kuadrat dan XI dikuadratkan dulu. Ini bedanya, kalau yang ini dijumlah baru dikuadratkan, kalau yang di sini kuadratkan dulu baru dijumlah. Mumet ya, langsung ke contoh saja. Berarti ini kita kuadratkan. Dah, 80 kuadrat udah ya, sudah dikuadratkan lalu dijumlah. Rumusnya tadi berarti N XI kuadrat. Nah, ini dikuadratkan dulu baru dijumlah. Yang kedua, ini dijumlah dulu baru dikuadratkan. Berarti ini rumusnya sip. Sedangkan yang ini kurungnya kebalik. Kurungnya tidak di sini tapi di depannya sigma. Gitu. Yang ini kuadratkan dulu baru dijumlah. Yang ini dijumlah dulu baru dikuadratkan. Tadi kebalik ya ternyata. Karena kurungnya ini saya kira di sini. Jadi saya kira dijumlah dulu baru kuadratkan. Kuadratkan dulu baru dijumlah. Ternyata kebalik. Yang ini yang dikuadratkan dulu yang baru dijumlah. Yang ini berarti kurungnya dipindah ke sini. Jumlah dulu baru kuadrat. Sehingga diperoleh N-nya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5, kemudian yang dikuadratkan dulu baru dijumlah. Ini dikurangi yang dijumlah dulu baru dikuadratkan. Dibagi 5 kali 4. N kali N-1. N-nya 5, N-1-nya 4. Dihitung saja sehingga ketemu 570. Sehingga standar deviasinya adalah akar dari 570 yaitu 23,87. Itu untuk menghitung variansi dan standar deviasi. Ini kalau untuk menghitung data yang berkelompok. Kalau data yang berkelompok, seperti sebelumnya harus dicari dulu nilai tengahnya. Cara mencari nilai tengahnya masih ingat, kalau ada 13 sampai 15 berarti dijumlah bagi 2. Dijumlah bagi 2 dan seterusnya. Kemudian XI kuadrat berarti yang dikuadratkan adalah XI-nya, nilai tengahnya. Dikuadratkan semua. XI kali FI berarti ini dikalikan 14 kali 5, 70. 17, 6, 102 dan seterusnya.
Sedangkan FIXI kuadrat berarti yang dikalikan adalah 5 kali 196, 6 kali 289, 7 kali 400, 2 kali 529. Yang perlu dijumlahkan adalah FI, XI-FI, dan FI-XI kuadrat. Langsung saja dimasukkan ke rumusnya, berarti 20, ini ya, 6572, berarti sigma FI-XI kuadrat, dikurangi sigma FI-XI kuadrat, kan, 358 kuadrat. Dibagi N-nya 20, N-1-nya 9. 20 kurangi 1, 19 ya, 19. Sehingga hasilnya dihitung saja diperoleh 8,62. S-nya diakarkan 2,94. Ternyata menjelaskan menggunakan kalimat lebih sulit ya daripada langsung di whiteboard. Tapi karena ini sudah dituliskan lengkap, ya saya milih sekali-kali menjelaskannya pakai lisan gitu. Itu ya. Resikonya kalian yang harus aktif coret-coret sendiri gitu. Langsung saja untuk berikutnya. Nah, ada lagi contoh untuk menghitung variansi data berkelompok lagi. Caranya sama ya. Mohon maaf, yang dicari sama, caranya berbeda. Bingung? Bingung. 13, 15 ini 4. Ini soalnya sama, cuman ada D-nya. Maksud dari D-nya ini apa gitu ya. Maksud dari D-nya kita prediksi terlebih dahulu kira-kira rata-rata itu ada di kelas mana. Nah, untuk memprediksinya yaitu ada X bar sama dengan AM. AM-nya 17. Prediksi saja. Untuk memprediksi AM ini sebenarnya tidak harus 17 ini sih. Cuman kita milih salah satu kelas saja, nanti tentu ada resikonya. Resikonya nanti di D-nya. Untuk pemilihan salah satu ini bebas. Sehingga pada contoh soal ini pembahasannya dipilih aja 17. Kalau mau 20 boleh, cuman nanti di sininya 0. Karena kita milihnya 17, maka yang 0, D-nya 0 ini adalah ini. Ini kan sebelum dari 17 kan, atau di atasnya dihitung mundur lah. 0 berarti kalau ke atas min 1, kalau ke bawah berarti 1, 2, urut ini nanti. Kalau ada data lagi, contohnya ya kita ambil 20 ya, berarti di sini 0, ini min 1, ini min 2, ini 1. Nah, D-nya beda kan. Nah, makanya kalau mau ngambil yang mana saja boleh, nanti D-nya beda. Kalau dari pembahasan ini diambil berarti 17-nya sebagai 0, ke atas berarti min 1, ke bawah berarti 1 dan 2. Sehingga FID berarti tinggal dikalikan saja. 7 kali 1, 2 kali 2, jumlah FID kuadrat, D-nya dikuadratin aja. 1 kali 5. 0 kuadrat, 0 kali 6. 1 kuadrat, 1 kali 7. 2 kuadrat, 4 kali 2, 8. Jumlah. Rumus S kuadratnya yaitu 9. Dari mana 9? Nah, setelah ditelusuri, ternyata untuk rumus yang seperti ini kan tiba-tiba ada 9 ya. 9-nya nggak tahu kenapa gitu. Kalau menggunakan untuk rata-rata sementara, rumusnya bukan seperti ini gitu. Jadi untuk slide ini saya skip. Ini cara jatuh dari langit, jadi saya abaikan saja gitu ya. Nanti kalau mencari variansi dan standar deviasi, nanti pakai rumus yang slide ke-48 saja. Mohon maaf, berarti slide 49-nya terjadi kesalahan, jadi saya anggap tidak ada gitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Untuk selanjutnya ada pada slide 50 yaitu membicarakan tentang ukuran kemiringan atau skewness. Adalah ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang mempunyai cenderung miring kemana gitu atau kemiringan tertentu. Kalau misalnya kurvanya positif, itu syaratnya rata-rata hitung harus lebih besar dari modus per median. Kalau negatif itu rata-rata hitungnya kurang dari modus per median. Gitu. Itu ya. Jadi misalnya kalau ternyata mohon maaf ini bukan per, ini atau. Jadi syarat untuk kurva positif itu rata-rata hitungnya harus lebih besar dari modus atau median. Kalau digambar seperti ini.
Nih, rata-ratanya paling besar ya dari modus median. Sedangkan kalau kurva negatif itu biasanya rata-ratanya lebih kecil, turun biasanya. Bawah. Dari modus atau median. Gitu. Ini untuk rumus-rumus ukuran kemiringan. Banyak sekali ya. Ada koefisien kemiringan pertama perasan Pearson. Saya ulangi, ini koefisien kemiringan pertama Pearson, ada kedua Pearson, ada menggunakan nilai kuartil, ada menggunakan nilai persentil. Ini berarti koefisien kemiringan semua ya, jadi singkatannya KK. X bar ini merupakan X bar rata-rata, mau berarti modus. S-nya berarti standar deviasi. M-nya berarti median. S-nya standar deviasi, K3 kuartil 3, kuartil 2, kuartil 1, kuartil 3, kuartil 1. Kalau mau yang menggunakan persentil berarti P90, 50, 10, 90, 10 persentil ya. Gitu. Pilih aja salah satu. Tergantung nanti yang ditanyakan pertama Pearson, kedua Pearson. Kalau yang menggunakan kuartil atau persentil itu bebas. Gitu ya. Untuk kriteria untuk mengetahui model distribusi dari koefisien kemiringan, itu ada kriterianya. Jika koefisien yang kalian cari KK ini tadi sudah dicari ya, jika KK itu kurang dari 0, maka distribusinya negatif. Kalau sama dengan 0, namanya berarti distribusi simetrik. Kalau lebih dari 0, namanya distribusi positif. Untuk menentukan negatif, simetrik, dan positif, berarti harus dihitung KK-nya terlebih dahulu. Untuk ukuran keruncingan itu namanya kurtosis, itu derajat kepuncakan dari suatu distribusi. Biasanya diambil relatif terhadap distribusi normal. Ini bentuknya leptokurtik, platikurtik, mesokurtik. Rumusnya adalah kurtosis K ya, bukan kuartil ya. Kalau resiko menggunakan kuartil simbolnya K, gini, agak ambigu gitu. Kalau mau Q juga boleh, ini Q3, Q1. Tapi mau pakai yang seperti ini juga nggak apa-apa gitu, asal jangan lupa kalau K saja berarti kurtosisnya. Silakan dihitung rumusnya, berarti harus mencari Q3, Q1, P90, dan P10. Kalau sudah ketemu, kalau koefisien kurtosisnya tadi setelah ini ya, setelah dihitung hasilnya berapa, kalau kurang dari 0,263, patokannya 0,263 ya, kurang dari itu berarti platikurtik. Kalau sama dengan berarti mesokurtik, kalau lebih berarti leptokurtik. Itu kesimpulannya. Untuk contoh menghitung koefisien kemiringan dan ukuran keruncingan adalah sebagai berikut. Contohnya seperti ini ya. Berarti mau tidak mau harus mencari K1, K2, K3, P10, P90, baru KK dan K-nya. Nah, di sini ada minus 0,06 KK-nya. KK-nya minus 0,06 berarti kurang dari 0 ya, bentuknya berarti distribusi negatif. Karena K-nya 0,3, 0,3 berarti lebih dari 0, apa tadi ayo? 0,263 lebih dari kan? Karena lebih dari berarti ini nanti bentuknya leptokurtik. Gitu. Untuk cara penghitungan K1, K2, K3, P10, P90, caranya sama seperti tadi, udah dijelasin ya, tinggal diulang lagi saja, tinggal dimasukkan ke rumus KK dan K-nya. Sehingga diperoleh nilainya seperti ini. Untuk KK berarti koefisien kemiringan, untuk K saja berarti keruncingan atau kurtosis, yang ini berarti squeamish. Gitu. Squeamish ini berarti dapat distribusi negatif, sedangkan untuk yang kurtosisnya diperoleh bahwa nanti distribusinya adalah leptokurtik. Itu untuk statistik deskriptif pendekatan numerik. Agak ribet ya, agak ya gimana gitu ya. Yang penting tetap semangat belajar saja. Silakan dengan slide sebanyak ini penjelasan ngebut juga tanpa coretan ya. Semoga kalian paham. Kalau misalnya pengen paham tanpa coretan, tadi kan sudah saya pandu dengan mulut, dengan omongan. Silahkan nanti lihat video lagi dengan bawa kertas dan pulpen. Setelah itu silahkan sambil didengarkan, sambil dicatat sejarahnya dari mana. Sehingga antara slide dan ucapan itu sinkron,
bisa dipahami oleh kalian semua. Gitu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh bertanya via komentar YouTube atau mungkin bisa juga bertanya lebih enak lagi kalau di grup WA. Saya tunggu pertanyaannya. Jangan lupa pada video kali ini tadi ada 2 nilai keaktifan tambahan. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.